got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Dinikahi Presidir tampan. Bab 006. Kenapa jalannya harus seperti ini? Gumamnya putus asa. Tapi bayangan bara membuatnya tetap maju. Tak masalah kotor sedikit. Asal aku bisa bertemu dia, semua ini sepadan. Akhirnya, ia menemukan pintu samping yang terbuka sedikit. Dengan hati-hati ia menyelinap masuk. Aula tampak semakin indah dari dekat. Lampu-lampu kristal, musik yang merdu, aroma parfum para tamu bercampur dengan wangi mawar. Rika menahan napas, lalu berdiri tegak. La cepat-cepat merapikan rambutnya, menepuk-nepuk gaunnya meski noda masih jelas terlihat. Bibirnya dipoles ulang dengan lipstik dari tas kecil yang ia bawa. Dan di sana di tengah kerumunan ia melihatnya. Bara, gagah, menawan, bagaikan raja malam itu. Senyum tipis di wajahnya saat menunduk menyapa tamu membuat jantung Rika meledak-ledak. Matanya berbinar, pipinya merona. Bara, bisiknya lirih, matanya basah. La melangkah pelan, mencoba mendekat. Namun sebelum ia sempat memanggil, sebuah tangan keras mencengkeram lengannya. 26. Berhenti di situ. Rika menoleh kaget. Dua pria berbadan besar berdiri di sampingnya. Dari balik bahu mereka, muncul sosok baby, dengan jas hitam dan tatapan tajam yang menusuk. "Kakakmu siapa? Lepaskan aku." Rika berontak, tapi sia-sia. Baby mendekat, suaranya rendah penuh ancaman. "Kau pikir mudah menyelinap masuk ke pesta Tuan Bara? Aku hanya ingin bertemu dia." Rika hampir menangis. "Aku tidak berniat membuat masalah, aku hanya ingin berbicara." "Cukup." Baby memberi isyarat. Dua pria itu segera menarik Rika ke arah pintu samping, menyeretnya meski ia meronta. "Tolong, Bara, aku hanya ingin," teriaknya. Tapi musik orkestra dan sorak tamu menelan suaranya bulat-bulat. Pintu samping menutup kembali, menyisakan pesta yang tetap meriah seolah tak ada yang terjadi. Di luar, Rika diseret ke sebuah lorong gelap. Nafasnya terengah, matanya panik. Jangan lakukan apapun padaku. Aku tidak bersalah." Baby menunduk, menatapnya dengan dingin. "Kau sudah melanggar garis batas. Kau kira Bara tidak tahu apa yang kau lakukan kemarin? Mobil putih itu kau pikir bisa disembunyikan?" Tubuh Rika membeku. Darahnya seakan berhenti mengalir. Aku tidak benar-benar ingin." 27. 1. Musik pesta bergema, lampu-lampu kristal menggantung indah di langit-langit gedung megah itu. Semua mata tertuju pada satu titik pada Lia, yang berjalan masuk dengan gaun putih keemasan yang seolah dirancang hanya untuknya. Rambutnya digelung anggun, hiasan berlian berkilau di telinga, dan di lengannya, Bara berdiri tegap, penuh wibawa. Sorak kecil, bisikan kagum, hingga tatapan iri bersahutan di udara. Namun di sisi lain, sebuah keributan kecil terjadi. "Lepaskan aku mau masuk," teriak Rika, matanya merah, tubuhnya ditahan dua orang pengawal. Baby muncul, ekspresi dingin tak terbaca. "Tuan sudah memperkirakan kau akan berbuat sesuatu. Perintah beliau jelas, jauhkan perusak dari pesta ini." "Perusak?" Rika menjerit. "Aku bukan perusak. Dia yang merebut segalanya dariku. Kau pikir aku bisa diam melihatnya dipuja-puja seperti ratu?" Pengawal tak bergeming, menyeret Rika ke lorong samping gedung, jauh dari sorotan tamu undangan. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar antara marah dan takut. Baby mendekat, suaranya tenang namun tajam. "Nikmati udara malam, Nona Rika. Untuk sementara, kau ditahan di sini. Tunggu sampai pesta selesai. Setelah itu," ia menatapnya lekat. "Tuan Bara sendiri yang akan menentukan hukumanmu." Rika terperanjat, wajahnya pucat pasi. Kata-kata itu menghantam seperti palu. "Bara,
Lelaki yang hanya dengan tatapan mampu membuat banyak pria dewasa gemetar akan menjatuhkan hukuman padanya. Tidak, tidak mungkin, bisiknya, hampir terisak. Aku hanya ingin dia menderita. Kenapa semua orang berpihak padanya? Baby menoleh sekilas pada pengawal. Pastikan dia tidak kabur. Siap. Di dalam gedung, pesta berjalan sempurna. Lia berdiri di tengah, senyum manisnya tak pernah pudar meski dalam hati masih ada bayangan kejadian sore tadi. Namun genggaman bara di pinggangnya memberi kekuatan. Lihatlah mereka, bisik bara di telinganya. Mereka semua hanya bisa iri. Kau adalah ratunya malam ini. Lia tersenyum tipis, lalu menunduk malu. Aku hanya takut membuatmu repot. Repot. Bara menatapnya, matanya berkilat tajaran sekaligus penuh cinta. Kau adalah alasanku berperang, Lia. Dan malam ini adalah buktinya. Sorak tepuk tangan kembali pecah ketika pembawa acara memuji pasangan itu. Namun di salah satu sudut ruangan, dua sosok menatap dengan wajah berbeda. Jono, mantan tunangan Lia, 28. Lia berdiri kaku, jasnya rapi, tapi mata penuh sesal menatap wanita yang pernah ia hianati. Seandainya dulu aku tidak bodoh, mungkin aku yang berdiri di sampingnya sekarang. Di sisinya, Sylvie mantan sahabat Lia mendesis lirih. Dasar murahan. Berlagak ratu hanya karena dapat lelaki kaya. Jono menoleh, tajam. Diamlah, Sylvie. Apa? Kau sekarang membelanya? Sylvie mendongkol, suaranya rendah agar tak terdengar tamu lain. Padahal dulu kau yang bilang dia terlalu polos, terlalu sederhana. Sekarang, lihatlah. Semua ini hanya karena dia dapat suami berkuasa. Kau menyesal, kan? Jono menutup mata sejenak. Penyesalan itu terlalu nyata untuk disangkal. Melihat Lia berdiri dengan begitu bahagia di sisi bara, membuat dadarnya terasa ditusuk ribuan duri. Sementara itu, di luar gedung pesta, Basuki berjalan mondar-mandir di ruang tamu rumahnya. Wajahnya merah padam, tangannya menghantam meja hingga gelas-gelas pecah berhamburan. Keparat. Semua orang menertawakan aku, teriaknya. Silva, istrinya, hanya bisa berdiri di sudut, wajah pucat dan tubuh bergetar. Bas, tenangkan dulu dirimu. Ini bukan salahmu. Anak yang pernah ia caci dan remehkan kini dipanggil dengan gelar kehormatan, sementara dirinya dipaksa mundur bagaikan pengemis. Tawa kecil dari sekelompok rekan bisnis kembali terdengar. Lihatlah, Basuki. Katanya dulu dia suka pamer anak. Sekarang, bahkan anaknya menutup pintu untuknya. Basuki memukul tiang besi di dekatnya dengan kepalan tangan, membuat suara dentang keras. Sial, sial, sial. Silva yang sejak tadi berdiri di belakangnya menunduk malu, menahan tangis. Sudah, Bas. Jangan teruskan. Pulang saja. Diam kau. Basuki menoleh kasar, matanya membara. Ini semua salahmu. Kalau saja kau bisa mendidik Lia, dia tidak akan berani menghinaku seperti ini. Silva menunduk makin dalam, air matanya jatuh di lantai marmer depan gedung yang ingin. Lia tahu, sekuat apapun ia membela, tak akan pernah bisa menembus hati Basuki yang buta oleh ego dan amarah. Dan di balik pintu megah itu, pesta Lia dan bara berlangsung penuh kemewahan, meninggalkan Basuki di luar sendiri, dicemooh, ditelan gelapnya malam yang semakin terasa menyesakkan. 29. Musik pesta akhirnya mereda. Lampu kristal yang tadi gemerlap kini meredup, satu persatu tamu pamit dengan senyum puas, masih membicarakan tentang pasangan yang menjadi sorotan malam itu. Di kamar pengantin, Lia duduk di tepi ranjang dengan gaun pesta yang telah ia ganti menjadi dress tidur sederhana. Perutnya yang mulai membuncit sedikit ia elus. Lia menoleh ketika bara masuk, melepas jas hitam dan dasinya, lalu menatap istrinya dengan tatapan penuh lembut. Capek. Suara bara pelan, seolah takut mengganggu. Lia mengangguk, tersenyum kecil. Sedikit. Tapi aku bahagia malam ini.
Semua orang melihat kita, melihatmu. Kau benar-benar membuatku merasa berharga. Bara mendekat, duduk di sampingnya. La mengangkat wajah Lia dengan jemari kokohnya. Karena kau menang berharga, Lia. Kau, dan anak yang kau kandung. Mereka alasan aku menjaga napas ini tetap ada. Lia menahan haru. La menyandarkan kepala di dada Bara. Janji, jangan pernah tinggalkan aku. Bara mengecup ubun-ubunnya, lama, penuh ketulusan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Malam itu mereka bercinta dengan penuh kehati-hatian. Bara tidak terburu-buru, gerakannya lembut, seolah takut menyentuh terlalu dalam. Lia menutup mata, merasakan hangat ria kasih sayang suaminya, hingga ia terlelap dalam pelukan aman itu. Namun, ketika napas Lia sudah teratur, Bara membuka matanya. Pandangannya berubah dingin. La perlahan melepaskan pelukan, bangkit dari ranjang, dan menyelimuti istrinya agar tetap hangat. La berdiri sejenak menatap Lia yang tertidur damai. Ada kelembutan dalam sorot matanya, tapi hanya sesaat. Begitu ia melangkah keluar kamar, wajah itu kembali keras, dingin, penuh perhitungan. Lorong sepi gedung sudah hampir gelap ketika Bara melangkah, bayangan tubuhnya panjang membelah lantai marmer. Di ujung lorong, Baby sudah menunggu. Dia di dalam, kata Baby singkat, menunduk memberi hormat. Bara membuka pintu. Di ruangan itu, Rika duduk di kursi dengan tangan gemetar. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Begitu melihat Bara masuk, matanya membelalak. Tuan Bara. Suaranya lirih, campuran ketakutan dan harapan. La bangkit tergesa, hampir tersandung, lalu mencoba mendekat. Aku mohon, jangan hukum aku. Aku hanya cemburu. Aku tidak sanggup melihatnya bahagia. Aku masih mencintaimu. La mencoba menyentuh lengan Bara, tapi pria itu menepis kasar. Tubuh Rika terhempas ke lantai, terdengar suara kecil dari tulangnya yang terbentur. Jangan kotori tubuhku dengan sentuhanmu, ucap Bara dingin, tatapannya menusuk. Aku jijik. Rika menahan isak, berlutut sambil meraih ujung celana Bara. Tolong, aku akan lakukan apa saja. Aku akan menebus kesalahanku. Jangan buang aku, Tuan. 30. Bara menunduk, wajahnya mendekat, tapi sorot matanya bagaikan pedang. Aku tidak butuh wanita murahan yang hanya bisa merusak. Kau ingin Lia menderita. Kau ingin dia ketakutan. Baik, aku akan memberimu rasa yang sama. Rika menatapnya bingung, lalu panik. Apa maksudmu? Bara tidak menjawab. La melangkah keluar, memberi isyarat singkat pada Baby. Bawa dia. Udara malam menusuk tulang. Di jalan sepi pinggir kota, lampu jalan redup hanya sesekali menyinari aspal basah. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak, pintu belakang dibuka paksa, dan tubuh Rika didorong keluar. Ia jatuh tersungkur, lututnya tergores. La menoleh, wajahnya penuh ketakutan melihat Bara duduk di kursi pengemudi, matanya menatapnya dari balik kaca mobil. Lari, suara Bara terdengar dari pengeras mobil, tenang namun mengandung ancaman. Atau aku tabrak kau di sini. Rika tercekat, tubuhnya gemetar. Tidak, Tuan, jangan. Aku mohon. Lari. Bentak Bara, menginjak pedal gas hingga mobil meraung seakan siap melompat. Rika menjerit dan akhirnya berlari, kakinya goyah di jalan licin itu. Air mata bercampur keringat, nafasnya memburu. Mobil hitam itu mengikuti dari belakang, lampunya menyala terang, bayangannya besar menelan tubuh Rika yang berlari sekuat tenaga. Tolong, jangan. Rika menangis histeris, teringat semua kesalahan, teringat wajah Lia yang dulu pernah ia hina. Suara mesin semakin dekat. Bara tidak mempercepat, namun cukup untuk membuat Rika terus merasa maut tepat di tengkuknya. Ketika langkahnya tersandung, Rika hampir terjatuh. La menoleh ke belakang, mobil itu hanya berjarak beberapa meter. Jeritannya pecah. Akhirnya, ia sampai di tepi jalan curam. Jurang gelap terbentang,
Hutan lebat di bawahnya hanya terlihat samar. Tidak, tidak, aku tidak mau mati. Rika memeluk dirinya sendiri, mundur beberapa langkah, tapi kakinya terpeleset kerikil. La jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Mobil Bara berhenti mendadak, ban berdecit. Pintu terbuka. Bara turun perlahan, langkahnya mantap, wajahnya tanpa emosi. La berdiri beberapa meter dari Rika, hanya menatap dingin. Tatapannya membuat tubuh wanita itu semakin mengecil ketakutan. Tuan, ampun, aku bersalah. Rika merangkak, menangis. Aku tidak akan mengganggu Lia lagi. Aku bersumpah. Tolong jangan bunuh aku. Bara tidak berkata apa-apa. La hanya menatapnya, tatapan predator pada mangsa yang sudah tak berdaya. 31. Rika semakin panik. Kau tidak bisa lakukan ini. Kau punya istri. Dia akan tahu. Baru kali ini bibir Bara bergerak, suaranya pelan, dingin seperti angin malam. Dia tidak perlu tahu. Yang perlu kau tahu hanyalah satu hal. Hidupmu berakhir di sini. Tubuh Rika goyah. La berusaha bangkit, tapi langkahnya salah, kakinya terpeleset. La menjerit, tubuhnya terperosok ke tepi jurang. Suara teriakan terakhirnya menggema, lalu lenyap ditelan kegelapan. Bara berdiri tak bergerak, hanya menatap ke bawah. Matanya tetap dingin, tanpa belas kasihan. Setelah beberapa detik, ia berbalik, masuk ke mobil, dan pergi meninggalkan Malan yang kembali sunyi. Di sisi lain, Lia membuka mata. La meraba sisi ranjang kosong. Hatinya langsung berdegup. Bara, panggilnya pelan. Hening. La bangkit, berjalan ke ruang tengah. Masih sepi. Rasa cemas makin merayap. La menyentuh perutnya, berbisik lirih, "Papa pergi kemana malam-malam begini?" La mencoba menelepon, tapi ponsel Bara tertinggal di meja kerja. Lia menggigit bibir, gelisah. Pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. Di luar, angin malam bertiup pelan. Lia berdiri di depan jendela, menatap ke arah jalan gelap di kejauhan, hatinya diliputi rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. "Bara, kamu di mana?" bisiknya, suaranya nyaris pecah. 32. Bara pulang larut malam. Deru mobil hitamnya berhenti tepat di depan rumah besar itu. Lampu teras sudah padam, hanya cahaya bulan yang menyinari halaman. La menarik napas panjang sebelum masuk, berusaha menanggalkan bayangan dingin yang tadi melekat di wajahnya. Ketika pintu dibuka, Lia sudah menunggu. Duduk di sofa dengan gaun tidur, rambut Ria tergerai, wajahnya terlihat sedikit murung. "Baru pulang," ucapnya pelan, suaranya bergetar, seakan mencoba menahan kekesalan. Bara terdiam sejenak, lalu menutup pintu dengan hati-hati. La berjalan mendekat, menaruh jas di gantungan. Tatapannya lembut, tapi Lia tetap menatapnya penuh protes. "Kau belum tidur?" tanya Bara, mencoba terdengar biasa. Lia menggeleng, menyilangkan tangan di dada. "Bagaimana aku bisa tidur kalau suamiku menghilang tanpa kabar? Kau tahu, aku terbangun, dan kau tidak ada di sisiku. Ponselmu pun tertinggal. Apa kau tahu betapa cemasnya aku?" Bara terdiam sesaat, lalu duduk di sampingnya. Tangannya meraih jemari Lia, tapi wanita itu menepis manja. Ada nada ngambek, namun jelas bukan marah sungguhan, lebih kepada ketakutan yang ia bungkus dengan sikap manja. "Aku minta maaf, sayang," suara Bara pelan, penuh kelembutan. "Aku hanya keluar sebentar, cari angin. Aku tidak ingin membangunkanmu, kau terlihat lelap sekali." Lia menatapnya tajam, seolah berusaha membaca kebohongan. Namun tatapan lembut Bara, dan genggaman hangat di tangannya, perlahan meruntuhkan rasa curiga itu. "Hanya cari angin," bisiknya, bibirnya merengut kecil. Bara mengangguk, tersenyum samar. "Hanya itu. Tidak ada yang lain. Aku janji." Akhirnya Lia menghela napas, lalu bersandar ke bahu suaminya. "Kau tahu aku benci ditinggal tanpa kabar. Aku hamil, Bar. Hatiku mudah gelisah." Bara mengecup pelipisnya.
Aku tahu. Dan aku janji, tidak akan membuatmu cemas lagi. Mereka pun kembali ke kamar, berbaring bersama. Hari-hari berlalu dengan rutinitas. Namun, pada suatu siang di kantor, seseorang dari masa lalu Bara datang. Wanita itu melangkah dengan percaya diri, rambut hitam panjangnya terurai, setelan kerjanya rapi, wajahnya cantik dengan aura cerdas. Namanya Nadira, mantan yang dulu pernah mengisi sebagian kecil hidup Bara. Bara, sapa Nadira sambil tersenyum. Lama sekali. Aku tidak menyangka akhirnya kita akan bekerja sama dalam proyek ini. 33. Bara berdiri menyambut, tetap sopan. Nadira, selamat datang. Elni murni kerja sama profesional. Kuharap kita bisa menyelesaikan proyek dengan baik. Nada suaranya tegas, netral. Tidak ada nada rindu, tidak ada getaran hati. Semua terasa dingin, terukur. Nadira tampak sedikit kecewa, namun ia menyembunyikannya dengan senyum formal. Sepanjang rapat, Bara menjaga sikap. Sesekali ia bicara ramah, tapi tak lebih dari keperluan pekerjaan. Dalam hatinya, hanya ada satu nama, Lia. Sore itu, sepulang dari kantor, Bara sedikit merasa bersalah. Bukan karena pertemuan dengan Nadira, tapi karena ia menyembunyikan hal itu dari Lia. Lia tidak ingin istrinya cemburu, apalagi gelisah di masa kehamilannya. Namun, Lia bukanlah wanita yang mudah dibohongi. Malam itu, saat makan malam, ia memperhatikan suaminya. "Bagaimana pekerjaanmu hari ini?" tanya Lia sambil menaruh sup di mangkuk. Bara sedikit kaget, hampir menjatuhkan sendok. Baik. Seperti biasa. Banyak rapat." Lia menatapnya lama, seolah menunggu jawaban lebih. "Rapat dengan siapa?" "Partner baru." "Beberapa investor," jawab Bara cepat, berusaha terdengar tenang. Lia tersenyum samar, matanya masih meneliti gerak-gerik suaminya. Ada sesuatu yang ia rasakan janggal. Namun ia memilih diam, tidak ingin membuat pertengkaran. Dalam hatinya, ada rasa curiga yang ia simpan rapat-rapat. Keesokan harinya, Lia merembuat langkah kecil. Lia mengajak Baby, sekretaris Bara, bertemu di sebuah kafe. Baby kaget ketika tiba-tiba mendapat pesan dari istri bosnya. Namun, ia datang dengan tampang tenang, mencoba profesional. "Bu Lia, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Setelah duduk, Lia tersenyum sopan, memesan teh hangat. "Aku hanya ingin tahu, bagaimana pekerjaan Bara akhir-akhir ini?" Dia terlihat sibuk sekali. Baby tercekat, tapi tetap tersenyum. "Tuan Bara memang sedang banyak proyek. Semua berjalan baik. Begitu ya?" Lia meneguk teh, menatap Baby lurus. "Lalu, siapa saja yang akhir-akhir ini sering ditemui Bara?" Baby menelan ludah. Keringat dingin mulai muncul. Ya, beberapa rekan bisnis, investor, mitra proyek." Lia menyipitkan mata, sorotnya tajam tapi tetap tersenyum. "Kau yakin? Tidak ada yang lain?" Baby tersentak. Wajahnya menegang. "Tentu saja tidak ada." Namun, kalimatnya terhenti ketika Lia mencondongkan tubuh. "Aku istri Bara. Jangan pikir aku tidak tahu kalau ada seseorang dari masa lalu yang kembali muncul. Aku hanya ingin dengar darimu langsung." Baby membeku. Kata-kata itu menusuk tepat sasaran. Lia mencoba mengalihkan, tapi Lia menatapnya tanpa berkedip. 34. Akhirnya, tanpa sadar, Baby keceplosan. "Itu hanya kerjasama, Bu. Tidak ada hal pribadi. Percayalah, Tuan Bara tidak ada perasaan lagi dengan Nadira." Begitu kata itu keluar, Baby menutup mulut, menyesal. Lia tersenyum tipis, meneguk tehnya perlahan. "Aku sudah menduga," ucapnya pelan. "Terima kasih, Baby." Baby merasa seperti masuk perangkap. Lia gelisah, buru-buru pamit setelah pertemuan itu. Di kantor, Baby masuk dengan wajah masih pucat. Kebetulan, Bara baru saja selesai rapat. Baby panggil Bara. Sekretaris itu menoleh, wajahnya semakin kaku. "Ya,
Tuan. Bara menyipitkan mata. Dari mana kamu? Ah, sial. Kenapa ini harus terjadi padaku? Batin Baby sambil mengusap keringat dingin. 35. 4. Baby. Suara Bara terdengar datar, namun dinginnya membuat sekretaris itu bergidik. La menoleh, wajahnya pucat. Ya, Tuan. Bara menyilangkan tangan di dada. Dari mana kamu? Baby berusaha menelan ludah, namun kerongkongannya kering. Es sebentar mampir kafe, Tuan. Tatapan Bara menusuk. La melangkah maju, menurunkan suara hingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Kau bertemu Lia, bukan? Baby tercekat. Anu, saya. Kau keceplosan, potong Bara, suaranya dingin. Aku bisa lihat dari wajahmu. Jangan bilang kau membiarkan Lia tahu tentang Nadira. 23. Baby menunduk, kedua tangannya saling meremas. Saya tidak bermaksud, Tuan. Bu Lia sangat menekan. Saya tidak bisa menolak. Bara menghela napas panjang, menahan jengkel. Astaga, Baby. Aku mempercayaimu untuk menjaga semua hal tetap terkendali. Sekarang aku harus menyiapkan alasan kalau Lia menanyai aku nanti malam. Baby menunduk semakin dalam, wajahnya memerah. Maafkan saya, Tuan. Itu tidak akan terulang. Bara menatapnya lama, lalu berbalik. Kau selalu membuatku pusing. Pergilah, sebelum aku benar-benar marah. Baby buru-buru pergi, sementara Bara menutup mata sejenak. Ada banyak hal yang ia rahasiakan, namun satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan Lia terluka. Malam tiba. Bara pulang dengan hati gelisah. La sudah menyiapkan berbagai alasan jika Lia mulai menyinggung tentang Nadira. Namun, saat ia melangkah masuk, yang ia temui justru senyum manis istrinya. Selamat datang, suamiku, ucap Lia, suaranya hangat. La menghampiri, meraih tangan Bara, lalu menuntunnya ke ruang makan. Bara tertegun. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada pertanyaan menusuk. Kau sudah makan? Tanya Lia. Belum. Kalau begitu makan bersama. Mereka duduk berdua. Lia terlihat sangat tenang, bahkan sesekali menyuapi Bara sambil tersenyum. Aku tadi merasa perutku agak berat. Usaplah, Bar. Katanya kalau suami sering mengelus, bayi bisa merasakan kasih sayangnya. Bara menuruti. Jemarinya menyentuh lembut perut Lia yang mulai membuncit. Lia menatapnya penuh cinta, sementara hati Bara makin kacau. 36. Kenapa dia tidak menanyakan Nadira? Batinnya gelisah. Apa Lia sudah tahu? Tapi sengaja diam. Namun Lia hanya bercerita tentang hal-hal kecil, bayi yang mulai bergerak, makanan yang ia idamkan, dan rencana kecil untuk akhir pekan. Tidak sepatah kata pun tentang kantor, apalagi Nadira. Bara semakin sulit bernapas. La ingin jujur, tapi tak sanggup. Maka ia memilih diam, menekan rahasia itu jauh-jauh. Sementara itu, Nadira duduk di apartemennya yang mewah. Matanya menatap foto di layar ponsel foto pesta megah Lia dan Bara yang tersebar di media. Senyumnya kecut. Kau benar-benar beruntung, Lia. Tapi aku tidak akan diam. La menegakkan badan, meneguk wine dengan tatapan penuh tekad. Aku akan merebut kembali Bara. Tidak ada yang bisa menghalangi. Keesokan harinya, Nadira mulai menyusun strategi. La sengaja lebih sering menghubungi Bara, mencari celah dalam proyek kerja sama mereka. Setiap kali rapat, ia mencoba menciptakan kedekatan kecil, senyum, tatapan, bahkan obrolan ringan di luar topik pekerjaan. Namun, rencananya terhenti lebih cepat dari yang ia kira. Suatu sore, ketika Nadira hendak memasuki ruang rapat, ia mendapati seseorang sudah menunggunya. Lia. Wanita itu berdiri anggun dengan dress sederhana, namun aura elegannya membuat Nadira mendadak merasa kalah. Lia tersenyum tipis, menatap lurus. Nadira? Bukan. Nadira sempat kaget, tapi segera tersenyum palsu. Lia. Kau pasti Lia. Senang akhirnya bertemu. Lia melangkah pelan, mendekat, matanya menusuk tapi tetap tenang.
Aku tahu siapa dirimu. Aku tahu apa yang kau inginkan. Tapi aku ingin menegaskan sesuatu sejak awal. Nadira mengangkat dagu, pura-pura tidak terpengaruh. Oh, apa itu? Aku istri Bara, ucap Lia dengan nada lembut namun tegas. Dan aku hamil anaknya. Jadi, kalau kau berpikir bisa merebutnya dariku, buang jauh-jauh. Tidak ada celah untukmu. Senyum Nadira menegang. Kau terlalu percaya diri. Lia mendekat sedikit, bisiknya nyaris menusuk telinga. Aku tidak percaya diri. Aku hanya tahu posisi. Dan posisiku jauh lebih kuat daripada yang kau bayangkan. Nadira terdiam, wajahnya memerah karena amarah yang ia tahan. Lia menepuk bahunya ringan, lalu pergi dengan tenang, meninggalkan aroma parfum lembut yang terasa menusuk harga diri. Sejak hari itu, Nadira dipenuhi rasa sebal. Lia tak menyangka Lia akan datang menemuinya langsung, dengan sikap begitu elegan sekaligus mengancam. Aku tidak akan kalah, gumamnya lirih, mengepalkan tangan. 37. Namun, sebelum ia bisa menyusun langkah berikutnya, Lia sudah lebih dulu membuat antisipasi. Ucap Lia suatu malam saat mereka berbaring. Ya, sayang. Aku ingin kita buat pesta kecil. Tidak perlu sebesar pernikahan, hanya undangan terbatas. Aku ingin menunjukkan pada semua orang betapa bahagianya kita. Bara menoleh, menatap istrinya dengan lembut. Pesta kecil. Untuk apa? Lia tersenyum misterius. Anggap saja, selebrasi kebahagiaan kita. Dan juga agar orang lain tahu, tidak ada ruang kosong di antara kita. Bara menatap lama, lalu mengangguk. Baik, kalau itu yang kau mau, aku akan wujudkan. Beberapa minggu kemudian, pesta kecil itu digelar. Tidak semewah pernikahan, namun cukup berkelas. Tamu-tamu undangan terbatas, suasana hangat, dan semua mata tertuju pada Bara dan Lia yang tampil begitu serasi. Bara tampak selalu menggenggam tangan istrinya, bahkan sesekali mencium perut Lia dengan penuh kasih sayang. Senyum Lia mereka, matanya berbinar bahagia. Di antara kerumunan, Nadira hadir. Lia berdiri dengan gaun elegan, mencoba menampilkan aura anggun. Namun setiap kali ia menatap Bara, yang ia lihat hanyalah seorang pria yang seluruh dunianya tertuju pada istrinya. Setiap sentuhan, setiap tatapan Bara pada Lia, adalah bukti nyata bahwa dirinya tak lagi memiliki tempat. Lia sempat menoleh, menatap Nadira dengan senyum tipis. Senyum penuh kemenangan. Nadira mengepalkan tangan di balik gaunnya, menahan amarah. Lia, kau mungkin menang sekarang, batinnya getir. Tapi aku tidak akan berhenti. 38. 5. Musik lembut mengalun di aula pesta kecil itu. Kristal lampu gantung memantulkan cahaya hangat, menyelimuti ruangan dengan nuansa elegan namun intim. Tamu undangan berbincang dengan riang, menikmati hidangan yang tersaji. Namun bagi 3 orang yang hadir di sana, suasana ini adalah medan perang yang tersamar. Bara menggenggam tangan Lia erat, seolah ingin memberi pesan tanpa kata. Tatapannya selalu jatuh pada wajah istrinya, seakan lupa bahwa ada sosok lain yang tengah menatap mereka penuh hasrat dan dendam. Sayang, bisik Bara, membungkuk sedikit ke arah Lia. Kau cantik sekali malam ini. Lia tersenyum lembut, menoleh padanya. Aku merenang harus terlihat cantik, bukan? Untukmu. Dan untuk orang lain yang mungkin perlu diingatkan posisiku. Bara tertegun. Lia tahu benar siapa yang dimaksud Lia. Namun ia memilih tidak menanggapi lebih jauh. Bibirnya hanya mengecup punggung tangan istrinya, sementara di sudut aula, Nadira menahan napas, dadanya sesak melihat pemandangan itu. Nadira mencengkeram gelas wine yang ia pegang. Cairan merah di dalamnya bergetar karena tangannya sedikit gemetar. Senyum palsu ia paksakan ketika seorang kolega menyapanya, tapi matanya tak pernah benar-benar lepas dari pasangan itu. Aku tidak percaya, gumamnya lirih, hampir tanpa suara. Bara, kau benar-benar memuja dia. Setelah semua yang kita lewati dulu. Langkah ringan terdengar mendekat. Lia,
dengan gaun biru lembut yang menonjolkan perutnya yang mulai membuncit, menghampiri Nadira. Para tamu lain memberi jalan, seakan keanggunan Lia membuat mereka menyingkir secara alami. "Selamat malam, Nadira." Suaranya tenang, bibirnya melengkung dalam senyum yang manis terlalu manis. Nadira mendongak, menatapnya dengan dagu terangkat. "Lia, pesta yang indah. Kau benar-benar tahu bagaimana menarik perhatian orang." "Oh, bukan begitu. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat," jawab Lia, nada suaranya tetap lembut. La mencondongkan tubuh sedikit, suaranya lebih pelan namun menusuk. "Termasuk kau." Nadira mengerling sinis. "Kau ingin menunjukkanku sesuatu, ya?" Lia tersenyum tipis. "Aku hanya ingin memastikan kau tahu betapa dicintainya aku oleh Bara. Jadi, tak perlu lagi kau buang waktumu." Mata Nadira berkilat marah. Namun sebelum ia sempat menyusun jawaban, suara Bara terdengar dari belakang mereka. "Lia, kau di sini rupanya." Bara merangkul pinggang istrinya dengan lembut, lalu menatap Nadira. "Nadira, terima kasih sudah datang. Semoga kau menikmati acaranya." 39. Nada suaranya sopan, tapi dingin. Jarak formal yang jelas terasa. Nadira tersenyum kaku, menyembunyikan getir yang menggerogoti dadanya. "Ya, tentu. Pesta ini mengesankan," ujarnya singkat. Lia menoleh pada Bara, lalu pada Nadira. "Ayo, sayang, kita harus menyapa tamu lain." Mereka berdua berjalan pergi, meninggalkan Nadira yang menggertakkan gigi di balik senyum palsunya. Hatinya berteriak, tetapi wajahnya tetap harus menjaga wibawa. Malam itu, selepas pesta usai, Bara dan Lia kembali ke rumah mereka. Mobil melaju tenang menembus jalanan kota yang mulai lengang. Lia bersandar pada bahu Bara, tangannya menelusuri lengan suaminya dengan manja. Wajahnya terlihat lelah, namun ada kilatan puas di matanya setelah melihat Nadira terpojok tanpa perlu ia berkata banyak. Setibanya di kamar, lampu kristal redup menebarkan cahaya hangat. Lia melangkah perlahan ke depan cermin besar, jari-jarinya berusaha melepaskan kait gaun yang rumit di bagian punggung. La mengerutkan kening, bibirnya mengeluh pelan. "Astaga, kenapa selalu harus ada kait kecil begini? Seperti sengaja dibuat untuk menyulitkan," gerutunya. Bara yang baru melepas jasnya menoleh dan tersenyum tipis. "Kemari." Lia menoleh, wajahnya sedikit merona. "Aku bisa sendiri." Bara mendekat tanpa menunggu izin. Tangannya yang besar menyentuh lembut kulit punggung istrinya saat membuka kait itu satu persatu. Gerakannya hati-hati, seolah gaun sutra itu rapuh, atau lebih tepatnya seolah Lia yang rapuh di hadapannya. "Nah," bisik Bara, menarik gaun perlahan ke bawah bahunya. "Sudah." Lia terdiam, napasnya sedikit tercekat merasakan kehangatan jemari Bara. La menoleh, menatap suaminya lewat pantulan cermin. "Terima kasih." Bara hanya menunduk, mengecup lembut pundaknya, memaksa Lia tersenyum malu. "Mau kemana?" "Ganti. Di sini saja." Lia mendesis, pura-pura cemberut. Tapi kakinya melangkah, tangan tertahan, ia menoleh. "Baar." Bara tersenyum nakal. "Ah, wajah itu. Aku harus siap ditelanjangi di sini." Bara terkekeh. "Salah. Aku bantu ganti. Kamu seperti kesulitan." 40. Lia menggeleng pasrah. La menutup matanya saat tangan Bara mulai menurunkan semua gaunnya sampai menyentuh lantai. La rasakan setiap sentuhan suaminya. "Sudah." Lia membuka mata, menaikkan alis. "Beneran sudah." Bara mengangguk sebelum membawa Lia ke peraduan, dan menarik selimut. "Tidurlah. Malam ini sudah terlalu panjang untukmu." Lia tersenyum kecil, membiarkan dirinya rebah. Sesaat sebelum mata terpejam, ia berbisik, "Aku bahagia, Bara. Selama kau ada di sisiku." Bara menatap wajah istrinya yang danai, lalu mengusap lembut rambutnya. "Tidurlah, sayang." Tak lama kemudian, Lia benar-benar lelap. Namun Bara tetap terjaga. La duduk di sisi ranjang,
memandang wajah tenang istrinya yang tertidur. Ada sesuatu di sorot matanya, campuran cinta dan kewaspadaan. Pelan-pelan ia bangkit, berjalan keluar kamar agar tak membangunkan Lia. Di ruang kerja, ia menyalakan lampu meja, lalu mengambil ponsel dari saku. Tangannya mengetik cepat sebuah nomor. "Baby," suaranya rendah, "data." Tak lama, suara sang asisten di seberang menjawab dengan hati-hati. "Ya, Tuan. Aku ingin kau pastikan semuanya berjalan sempurna setelah pesta ini. Tak boleh ada celah, tak boleh ada pengacau." "Baik, Tuan. Ada yang Anda khawatirkan?" Bara terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Nadira." Ada jeda sunyi sebelum Baby bertanya pelan, "Apa Anda ingin saya awasi pergerakannya?" "Awasi. Jangan sampai dia mendekati Lia." Aku cukup mengenal sorot mata Nadira. Licik, penuh dendam. Dia tak akan berhenti begitu saja. "Baik, Tuan. Akan saya lakukan." Bara menutup ponsel, lalu menatap kosong ke arah jendela. Bayangan malam di luar terasa pekat, sama pekatnya dengan firasat yang ia rasakan. Beberapa hari kemudian, suasana kantor Bara terasa lebih dingin dari biasanya. Nadira datang dengan langkah cepat, tunit sepatunya berdentum keras di lantai marmer. Wajahnya menegang, matanya menyala penuh amarah. "Bara." Suaranya nyaring, membuat beberapa staf yang lewat menoleh sekilas. Bara yang sedang berdiri di depan meja besar, menandatangani beberapa berkas, hanya mengangkat kepala sekilas. "Apa yang membuatmu datang dengan wajah seperti itu?" 41. Nadira menepuk meja dengan kasar. "Jangan pura-pura, Bara. Kau tahu kenapa aku di sini." Bara menutup map dokumen dengan tenang, lalu melipat tangannya di dada. "Kalau ini tentang kerja sama kita." "Ya, aku yang memutuskannya." "Kau gila." Nadira hampir berteriak. "Setelah semua yang kita bangun, setelah aku ikut menopang banyak proyek bersamamu, kau memutuskan sepihak begitu saja." Bara melangkah pelan, mendekati Nadira dengan tatapan tajam. "Aku tidak butuh rekan kerja yang tidak kompeten." Nadira ternganga, wajahnya merah padam. "Kompeten? Kau tahu aku lebih dari sekadar kompeten. Kau sengaja melakukan ini karena aku sudah muak dengan semua permainanmu." Potong Bara dingin. "Aku tidak ingin orang seperti kau berada di lingkaran terdekatku. Apalagi menyentuh kehidupan pribadiku." Mata Nadira bergetar. "Jadi ini semua karena Lia? Kau rela mengorbankan kerja sama besar hanya demi dia?" Bara tersenyum tipis, sinis. "Aku rela mengorbankan segalanya demi Lia. Termasuk membuang orang-orang yang mengancam ketenangannya." Nadira mengepalkan tangan, napasnya memburu. "Kau pikir kau bisa menyingkirkanku begitu saja?" Bara mendekat lebih dekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Sorot matanya menusuk, dingin seperti baja. "Mundur sekarang, Nadira. Atau aku yang akan membongkar semua kebusukanmu. Aku punya bukti. Dan aku tidak akan ragu membeberkannya di depan publik." Tubuh Nadira menegang. Wajahnya yang tadi merah kini memucat. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Bara menambahkan, suaranya nyaris berbisik namun penuh ancaman, "Kau tahu aku tidak pernah main-main." 42. Ban 46. Matahari siang menyinari jendela besar ruang periksa rumah sakit. Lia menggenggam tangan Bara erat, jemarinya dingin bercampur gugup. Di depannya, layar hitam putih memperlihatkan gambar samar yang bergerak pelan. "Selamat, Bu Lia," ucap dokter sambil tersenyum. "Ini bukan satu, tapi dua janin. Selamat, kembar dua." Lia terperangah. Air matanya langsung berkaca-kaca. "Kembar. Bara, dengar itu. Kita akan punya dua malaikat kecil." Bara menatap layar itu dengan sorot mata yang tak biasa. Lelaki yang biasanya dingin dan penuh wibawa, kini menunduk, menyentuh rambut istrinya, lalu mengecup kening Lia dengan lembut. "Dua sekaligus. Hadiah terindah dalam hidupku." Tangis bahagia Lia pecah, sementara tangan Bara tak pernah lepas dari jemarinya.
Namun di balik kebahagiaan itu, sorot mata Bara kembali menyimpan kewaspadaan. Lah tahu, kebahagiaan sebesar ini justru akan mengundang bahaya lebih besar. Beberapa hari setelah kabar itu, bayangan ancaman mulai terasa. Bara duduk di ruang kerjanya, wajahnya tegang saat menatap layar laptop. Ada pesan anonim masuk hanya berupa kalimat singkat, kau pikir bisa menyembunyikannya. Aku tahu di mana kelemahanmu. Bara mengepalkan tangan. Lah tahu, Nadira bukan satu-satunya yang ingin melihatnya jatuh. Ada musuh lama yang sejak dulu menunggu celah. Dan kini, Lia serta bayi yang dikandungnya jadi sasaran. Malam itu, Bara membawa Lia ke sebuah villa di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Di sini kau akan aman, ucapnya sambil menatap Lia dalam-dalam. Aku tak akan biarkan siapapun menyentuhmu. Lia menggenggam wajah suaminya. Bara, jangan sembunyikan apapun dariku. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang kau sembunyikan. Bara menunduk, menempelkan keningnya pada kening Lia. Yang perlu kau tahu hanya satu, aku akan melindungimu, meski nyawaku taruhannya. Lia terdiam, air matanya menetes, lalu mengangguk pasrah. Lah percaya sepenuhnya pada Bara. Namun firasat buruk Bara benar. Malam berikutnya, meski penjagaan ketat dipasang, musuhnya menemukan celah. Villa yang tampak aman itu disusupi. Suara kaca pecah membuat Lia terbangun. Tubuhnya bergetar, tangannya refleks melingkari perutnya. Bara, bisiknya, tapi suaminya tidak ada di kamar. Bara sedang memeriksa perimeter villa. Pintu kamar didobrak. Dua pria bertopeng masuk dengan cepat. Bawa dia sekarang. Salah satu berbisik tajam. Lia berteriak, meronta, namun tubuhnya yang lemah tak mampu melawan. Lah diseret keluar, matanya mencari-cari Bara, tapi hanya kegelapan malam yang menyambut. Mobil hitam sudah menunggu di luar. Lia berusaha menendang, menggigit, hingga salah satu pria melepaskan genggamannya. Dengan tenaga terakhir, Lia berlari ke hutan kecil di sekitar villa. Nafasnya memburu, jantungnya seakan pecah. Aku harus bertahan. Demi bayi-bayiku. Bisiknya. 43. Sementara itu, Bara yang mendengar keributan langsung berlari. Lia. Suaranya menggema. Lah melihat pintu kamar terbuka, ranjang kosong, dan kaca pecah berserakan. Panik menjalar ke seluruh tubuhnya. Lah berlari keluar, melihat mobil hitam melaju kencang meninggalkan villa. Namun ia tak tahu, Lia tak ada di mobil itu. Lia masih berusaha kabur di tengah hutan gelap. Di sisi lain, Lia berlari sekuat tenaga, kakinya terantuk akar pohon hingga jatuh. Perutnya perih, tubuhnya gemetar. Lah merangkak, air mata bercampur tanah membasahi wajahnya. Langkah kaki para penculik terdengar semakin dekat. Dia ke arah sana. Teriak salah satunya. Lia menutup mulutnya agar tak terdengar. Nafasnya ditahan, meski dadanya terasa sesak. Dalam hati ia hanya berdoa, Tuhan, lindungi anak-anakku. Lindungi Bara. Satu pria hampir menemukannya, namun suara peluit dari kejauhan membuat mereka buru-buru mundur. Rupanya tim keamanan Bara sudah mulai menyisir. Lia tersisa sendirian, tubuhnya lemah, namun ia berhasil lolos dari genggaman mereka. Beberapa menit kemudian, Bara tiba di hutan dengan wajah pucat. Lia! Teriaknya berulang-ulang. Namun yang ia temukan hanyalah kain sobek dari gaun istrinya yang tersangkut di ranting. Bara jatuh berlutut, memegang kain itu erat, matanya merah penuh amarah. Tidak, aku terlambat. Tangannya mengepal, nadinya berdenyut kencang. Bara jarang menunjukkan emosi, namun kali ini wajahnya benar-benar hancur. Lah menatap langit malam dengan suara parau, kalau sampai dia terluka. Aku akan membakar dunia ini. Para penjaga mendekat. Tuan, kami belum menemukan nyonya. Namun Bara tak mendengar. Dalam kepalanya hanya ada satu bayangan, Lia, istrinya yang mungkin kini menderita di tangan musuh. Dan ia tidak ada di sana untuk menyelamatkan. Amarah itu menelan logikanya.
Bara berdiri dengan tatapan membara, wajahnya berubah menjadi dingin dan kejam. Cari mereka. Hancurkan setiap orang yang berani menyentuh keluargaku. Kalau perlu, kubur mereka hidup-hidup. Sementara Bara larut dalam murka, Lia tersandar di balik batang pohon besar, tubuhnya lemah, namun matanya menyala penuh tekad. Meski sendirian, ia berbisik lirih sambil mengelus perutnya, bertahanlah, nak. Mama janji, Papa akan menemukan kita. Di kejauhan, suara Bara masih terdengar memanggil namanya. Lia ingin menjawab, namun suaranya habis, tubuhnya terlalu lemah. 44. 7. Lia terpekur di balik batang pohon, napasnya seret, tubuhnya gemetar. La menempelkan punggungnya pada kulit kayu, menutup mata sebentar untuk menenangkan diri. Suara langkah kaki dan bisik-bisik menjauh. Tim pencari yang berputar-putar kini mundur, meninggalkan hutan yang kembali sunyi. Astaga, astaga, Lia bergumam, suaranya serak. La meraih kain gaun yang sobek, mengusap wajahnya dengan tangan yang penuh tanah. Kau harus bangun, Lia. Untuk mereka. Untuk bayi-bayi. Jangan pingsan sekarang. Dia mencoba berdiri. Kaki yang lemah hampir saja tak mau menopang, tetapi tekad mengikatnya. Lia melangkah terhuyung, mencari jalan yang lebih terang. Setelah beberapa menit, ia melihat cahaya lampu jalan kecil dan beberapa rumah berjajar. Di ujung jalan ada sebuah warung ramai meski malam sudah larut. Permisi, Bu. Tolong. Saya butuh bantuan, kata Lia dengan suara tercekat saat tiba di dekat warung. Seorang ibu parubaya menoleh, matanya tajam namun hangat. Ada apa, nak? Kamu sendirian. Wajahmu seperti habis lari-lari, tanya ibu itu sambil mengusap rambut Lia yang berantakan. Lia menelan ludah. Saya tersesat. Mohon, boleh saya duduk sebentar? Lia? Iya. Duduklah. Minum ini dulu. Elbu itu menyerahkan segelas air hangat. Namaku Sinta. Kamu siapa? Lia. Lia, ia menahan nafas, mendengar gema nama suaminya di kepalanya. Lia. Tapi tolong, jangan bilang-bilang. Aku butuh sembunyi. Sinta menatapnya lama, lalu mencondongkan tubuh. Kenapa? Ada orang yang mencarimu. Lia menatap sekeliling, ragu. Di meja dekat jendela, beberapa pria tampak mengobrol. Seorang dari mereka menoleh, sekilas mata yang dingin membuat Lia menelan dahak. La meneguk air sampai habis, menenangkan jantung. Tolong, Bu Sinta. Jika mereka tahu, mereka akan membawa aku kembali. Aku takut untuk anak-anakku, bisik Lia. Tolong sembunyikan aku malam ini. Sinta menggigit bibirnya, lalu mengangguk cepat. Baik, kamu ikut ke rumahku. Cepat, bersembunyi di belakang rumah orang tuaku. Jangan keluar sampai pagi. Lia menunduk, air mata menitik lagi. Terima kasih banyak, Bu. Di sisi lain kota, Bara merasakan kehilangan seperti bara yang tak pernah padam. La duduk di ruang gelap, menatap tumpukan laporan dan foto yang berserakan wajah para musuh, alamat, tanggal. Telepon di meja terus bergetar, tetapi ia tak mengangkatnya. Ketika sekretarisnya mengetuk pintu, Bara hampir tak menyadari. Tuan, suara itu menimbulkan gema. Bara menoleh perlahan, matanya merah. Ada perkembangan? Tanya Bara singkat. Belum, Tuan. Tim masih menyisir. Kami menemukan jejak, tapi kemudian hilang lagi. Bara berdiri, meninju meja hingga cangkir kopi bergetar. Cari sampai titik darah penghabisan. Semua yang berhubungan dengan penculik itu hancurkan. Aku tidak akan berhenti. 45. Sekretaris itu mengangguk, sedikit takut. Bara menghela napas, suaranya menembus dingin. Lia. Dimanapun kau, jika sampai terjadi apa-apa padamu, aku akan. Kata-kata itu tak selesai. Bara menutup mata, lalu membuka kembali dengan tatapan kosong. La mulai bertindak seperti badai. Malam demi malam,
Ia menghadapi satu persatu musuh lama, mereka yang berbisik di malam ketika ia masih menendaki puncak, mereka yang membocorkan rahasia, mereka yang pernah menantang atau mempermainkannya. Pertemuan-pertemuan itu tak lagi diplomasi. Bara membalas dengan cara yang kejam dan tanpa ampun. Di sebuah gudang sunyi, seorang pria yang dulu mengatur penyusupan itu terikat. Bara berdiri di hadapannya, dingin. "Kau kenal nama-nama yang menyusup itu?" ujar Bara pelan. "Katakan semuanya atau..." Pria itu tertawa getir. "Kamu tak punya bukti, Bara. Kau hanya bisa mengancam." Bara melangkah mendekat. "Ancaman? Ini bukan ancaman, ini janji." Suasana berubah. Pria itu menelan ludah. "Untuk setiap luka pada keluargaku, aku akan bayar dengan nyawamu." Keesokan harinya berita tentang seseorang yang hilang lagi beredar, namun tak ada yang berani menautkannya ke Bara secara terang-terangan. Waktu berlalu. Bara makin berjaya di segala bidang bisnisnya meluas, pengaruhnya menancap, namun hatinya semakin dingin. Lah menjadi bayangan pemimpin yang tak lagi tersenyum. Di balik semua itu, satu tujuan tetap, menemukan Lia. Waktu berlalu. 6 tahun menyusup seperti kabut. Bara melintas dari kota ke kota, urutan nama musuhnya menjadi daftar panjang mayat. Lah tak mengenal penyesalan dalam penyisiran itu, hanya rasa haus yang tak terpuaskan. Teman sekaligus lawan tahu, Bara sekarang berbeda. Lebih berbahaya. 3. Sementara itu, di kota terpencil jauh dari hiruk-pikuk pusat, ada 2 anak kecil yang bermain di halaman berdebu. Satu anak, rambutnya hitam rapi, matanya tenang dan tajam layaknya melihat segala sesuatu dengan perhitungan, namanya Raga. Anak lain, berambut ikal, selalu bergerak energi, sering tersenyum nakal, namanya Maya. "Raga, lihat aku bisa lompat sampai tembok itu," seru Maya sambil melompat-lompat. "Jangan bodoh, Maya. Kamu bisa jatuh." Raga memperhatikan, lalu tanpa ekspresi menilai. "Kalau kau patah, siapa yang akan bantuin?" Maya cemberut sekejap, lalu menentang. "Kamu cuma bilang takut. Ayo, tantang aku." Mereka tertawa. Ketika matahari sore memerah, 2 anak itu duduk di serambi. Dari jauh, seorang wanita yang kini memakai nama Luciana menatap mereka. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya lebih tegas daripada dulu, ada bekas-bekas lelah yang tertanam di sudut matanya. Lah mengamati kedua anak itu dengan mata penuh kasih. "Raga, Maya, masuklah." Malam dingin, Luciana memanggil, suaranya lembut namun tegas. Anak-anak berlari, memeluk wanita itu. Mereka memanggilnya, Mama. Luciana mengelus kepala mereka, senyum kecil muncul, namun matanya kembali sendu ketika menatap langit jauh. "Papa masih mencari kita?" tanya Maya tiba-tiba, tanpa basa-basi. "Not, maaf ya, bab kemarin ada kesalahan upload, udah diupload ulang." "Yang kemarin udah kelanjur baca bab 46. 8 si kecil bandel." Senja di otak kecil itu membafeweya hawa dingin. Luciana, nama baru yang dipilih Lia untuk bersembunyi, baru saja memanggil Raga dan Maya masuk rumah. Anak-anak itu tidak pernah bisa diam. Raga dengan tatapan tajamnya, sering terlalu dewasa untuk usianya. Maya sebaliknya, penuh canda, ceroboh, dan keras kepala. Namun, malam itu tak biasa. Luciana merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Keesokan harinya, Raga dan Maya nekat pergi ke pusat kota tanpa izin. Mereka berlari-lari di lorong sempit, menyeberang jalan dengan seenaknya. "Maya, jangan lari-lari begitu," tegur Raga. Maya hanya nyengir. "Kamu penakut, Rak. Katanya jago, kok kayak emak-emak cerewet." Raga mendengus, "Aku cuma nggak mau kita ketahuan Mama." Namun, langkah mereka berhenti mendadak. Di ujung jalan, mobil hitam mengilap berhenti. Dari dalam, seorang pria keluar dengan tatapan dingin, auranya membuat orang-orang otomatis memberi jalan. Itulah Bara. Raga mengerutkan kening. Siapa orang itu? Maya, dengan kepolosannya, malah berbisik terlalu keras,
kayak preman, rak. Beberapa anak buah Bara yang mendengar spontan menoleh, wajah mereka kaget. Salah satunya hampir menegur, tapi sebelum sempat, Maya sudah melangkah maju. "Hei, Om, mobil Om gede banget, kayak mainan." Maya terkekeh. Bara menghentikan langkahnya. Tatapan tajamnya jatuh pada dua bocah itu. Sejenak, anak buahnya menegang, siap menerima ledakan amarah. Tapi Bara justru diam. Lah menatap Maya, lalu Raga, lama. Ada sesuatu pada sorot mata Raga dingin, tajam, seolah menantang dunia yang menusuk hatinya. Dan Maya, dengan senyumnya yang cerah, mengingatkan Bara pada seseorang. Pada Lia. Bara akhirnya bicara. Suaranya berat, tapi tak segarang biasanya. "Kalian siapa?" Raga spontan berdiri di depan Maya, seakan jadi tameng. "Kenapa tanya-tanya? Mama kami nggak suka kalau orang asing cerewet." Anak buah Bara merenelan ludah. Tak ada yang pernah bicara begitu pada tuannya. Mereka menunggu Bara murka. Namun, Bara justru menatap Raga dengan ekspresi rumit. "Berani juga kau, bocah." Maya ikut menimpali sambil cengengesan, "Abangku memang galak, Om. Tapi dia baik. Om mau main sama kami." Suasana tegang mencair anehnya. Bara menunduk, menatap dua bocah itu, lalu untuk pertama kali dalam bertahun-tahun ia menghela napas panjang. "Aku sibuk." 47. Maya manyun. "LH, Om pelit. Nih aja deh." Lah tiba-tiba melepas gelang kecil dari tangannya, sebuah untaian sederhana dari benang dan manik batu. Lah sodorkan ke Bara. "Biar Om gak kelihatan jahat. Katanya kalau pakai ini bisa hati jadi adem." Raga mendecak. "Maya, jangan sembarangan kasih. Itu dari ayah." Tapi Bara sudah menerima gelang itu. Tangannya bergetar saat menatapnya. Untaian benang itu mirip sekali dengan gelang yang dulu pernah ia berikan pada Lia, malam ketika mereka pertama kali merayakan kebersamaan. Lah sendiri yang merangkainya, sederhana, tapi penuh janji.